Oke deh, kita coba alihkan dulu beritanya ke ke pilkada ini, Bung Herudin. Kita tahu ya kalau tadi Bung Herudin bilang ya kalau demokrasi itu one man one vote ya. Jadi suara Ya, rakyat, suara suara rakyat yang cerdas sama rakyat yang joget-joget iya seperti satu Sarbon satu itu sama satu gitu. suara satu apa? Satu orang satu suara. Iya, Mm-mm, rakyat yang mm-mm. cerdas, yang kuliah sama rakyat seperti Satbor itu sama ya. Berarti sama ya satu ya. Nah, mungkin Sama, mungkin sama satu suara. sama yang kalau nggak salah yang dibuka kemarin tuh kalau nggak salah orang-orang gila bisa memilih itu sama. Nah, ini kan kita kan seperti dihadapkan lagi deja vu ya atau masa berulang lagi ketika anak Abah ada Jokowi di situ, ada ada siapa lagi tuh? Ada Ahok di situ gitu loh. Jadi satu dong. Nah, ini kok terkesan kayak diadu domba lagi atau gimana gitu. Satu sisi kan kita tahu ya ada penista agama dicampur lagi ada Jokowi di situ. Terus di sisi lain ada lagi yang konon katanya partai Islam ya, tapi dia menista menista Rasul gitu, menista Rasul yang konon jadi polemik. Tapi di satu sisi lagi yang satunya lagi ya kita susah ya kalau untuk memilih. Pertama dia uh, orang kafir yang kita dilarang untuk memilih pemimpin dari golongan orang kafir gitu. Nah, gimana Bung Hayudin? Kira-kira nih FPI kan sudah menyatakan sikap mau dukung gitu, dukung salah satu paslon. Tapi konon udah banyak jadi perdebatan ya di netizen juga. Ini FPI Jakarta ini FPI gadungan gitu kan, kira ribet jadinya. Nah, gimana Bung Hayudin? Ya tadi, itulah tadi bahwa demokrasi itu akhirnya tadi yang ada itu kepentingan yang abadi. Tidak ada lawan dan kawan yang abadi, ada kepentingan yang abadi. Dan tadi akhirnya timbul sifat hipokrit dan luar biasa. Nah, tadi, ini kan luar biasa nih Pilkada Jakarta ini. 01 ya. Ridwan Kamil Suswono itu didukung Jokowi di belakangnya, Prabowo, ada juga FPI Jakarta. Arti FPI satu kubangan dengan Jokowi ya. Padahal saat ini Habib Rizik Sihab sedang melakukan gugatan terhadap Jokowi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 02 kita tahu Dharma Pongrekun dan Kunwardana. Dharma Pongrekun kita tahu non muslim ya, dan dan tentu ya secara elektabilitas pun juga tidak memungkinkan ya, dia sangat kecil elektabilitasnya. Kemudian yang ketiga Pramono Rano PDIP, jelas Ahok ya, PDIP Partai Pendukung Penista Agama, ada Ahok di situ juga, Ahoker. Dan sekarang didukung oleh Anies Baswedan, dan sudah Anies Baswedan secara resmi mendukung Pramono Rano ya, dengan kemudian anak Abah juga diperintahkan untuk mendukung Pramono Rano. Luar biasa, pilihan yang sangat sulit bagi warga Jakarta. Dan tadi tentunya inilah nggak ada pilihan yang benar jadinya ya, kacau kan akhirnya. Jadi pusing kan ya, di satu sisi ya ada FPI, Jokowi, Prabowo. Ini gimana ini? Kemudian yang kedua ya udah kita ya, bagi calon independen ya. Yang ketiganya ada Anies, ya, anak Abah, tambah Ahoker dan PDIP. Ya silakan. Pilihan yang sangat sulit kan akhirnya. Di berita antara itu sudah banyak ya sudah menyebutkan bahwa pengamat nilai gercos di media sosial cerminan kekecewaan masyarakat. Sebenarnya sih kalau kita melihat misalnya Bung Udin ya bisa diminta statementnya juga, kalau memang gercos itu bermanfaat gitu, ada efek samping buat pilkada ini, kira-kira masyarakat itu akan tetap memilih ketika paslonnya memang ada salah satu yang ya konon kabarnya yang diharapkan sih si Anies mungkin ya. Tapi konon kabarnya ketika besok ada pilkada lagi atau 5 tahun lagi ada pilkada lagi, terus calonnya memang diharapkan masyarakat, tetaplah masyarakat ikut atau gimana Bung Hairun? Karena kita tahu ya kalau gercos itu ya cuman gerakan coblos semua, ya kan mungkin aja dia udah bisa siapkan lagi lah ya seperti kita tahu kan kalau di pemilu kemarin pilpres kan banyak tuh suara-suara palsu lah, udah tercoblos lah segala macem gitu. Mereka kan bisa aja sudah siapkan itu gitu. Gimana Bu Eden? Tinggal memainkan angka-angka itulah ya. Itu tadi karena tadi sistem politik hari itu sistem politik yang mahal ya. Jadi kalau saya sih memang
nggak setuju dengan sistem-sistem hari ini. Ya karena satu berbiaya mahal, yang kedua itu calon-calon itu sudah ditentukan oleh oligarki lewat partai politik. Mm-mm. Ya, jadi percuma ya orang tadi kayak Anies yang diharapkan oleh masyarakat Jakarta, namun tidak dikehendaki oleh partai politik ataupun oligarki atau kekuasaan, ya kan nggak bisa. Ya, Mm-mm. jadi memang eh, sistem yang sangat murah dan kemudian mudah itu sistem Islam. Ya karena tadi kepala daerah itu tidak dipilih tapi diangkat atau ditentukan oleh pimpinan tertinggi yakni khalifah. Jadi sangat berbiaya murah ya. Dan tadi ketika masyarakatnya itu tidak setuju dengan walinya atau gubernurnya atau misalkan majelis wilayahnya ya atau majelis wilayah tidak setuju dengan gubernurnya itu bisa diganti kapan saja ya. Tidak perlu mekanisme yang repot Oke, ya, iya betul. tidak membutuhkan biaya yang besar ya. Jadi gubernur itu bisa walaupun tadi ya tidak diganti terus menerus ya, tapi tadi seorang gubernur itu tadi misalkan diangkat di wilayah provinsi A selama ya tadi tergantung kebijakan khalifah 2 tahun atau 3 tahun. Walaupun nanti ada pembatasan tidak boleh terlalu lama juga ya, karena sangat berbahaya jika seorang wali memimpin suatu wilayah terlalu lama ya, bisa kemudian akumulasi kepemimpinan itu berkumpul di sana, bisa terjadi pemberontakan. Jadi luar biasa sudah berbiaya murah cuma diangkat loh oleh khalifah, cek diangkat. Kalau sekarang kan tadi butuh pemilu yang tadi butuh kampanye yang pasti saya yakin ya politik uang juga bermain di situ ya, bagi-bagi kaos lah ya, dalam bentuk kaos kah, dalam bentuk makanan kah, dalam bentuk uang ya, Mm-mm. dan itu sudah menjadi rahasia umum ya ketika menjelang pencoblosan yang disebut dengan serangan fajar ya, Mm-mm. yang amplopnya nilainya ya bermacam-macam ya isinya, dan itu sudah rahasia umum ya. Dan kita juga kadang sering menyaksikan ya setiap pencoblosan di jalan dibagi amplop ya, itu sudah hal yang biasa itu. Konon kabarnya Jokowi sudah bagi-bagi apa tuh namanya, lempar-lempar kaos, lempar baju lagi. Iya, di Banyumas itu, Di di Banyumas. Purwokerto. Oke. Nah, ini Bung Aidin, kita beralih lagi ke tema berikutnya tuh. Nih, kan lagi rame nih soal pajak ya, PPN 12%. Nah, Dijen Pajak itu ngeluarin video, ya kan? Bahwasanya dari Kementerian Keuangan ya, bahwasannya PPN 12% itu bentuk partisipasi rakyat danai program Presiden Prabowo. Masalahnya yang setuju untuk program dia mungkin pasang makan siang gratis atau segala macam gitu, itu siapa gitu kan? Konon banyak netizen yang tahu lah cara pemilihan pilpres kemarin gitu. Baik guys, sekian dari kita berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.